Pemerintah memberikan warning Kek Sorong. Penjabat gubernur mengatakan segera dibenahi. Mes bekas pegawai KKP Manokwari terbakar. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 10 Mei 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanis Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara Uskup Keuskupan Manokwari Sorong, Hilarion Datus Lega memimpin misa arwah Pater Anton Trom yang berlangsung di Gedung Aula Inafis SMA Villanova Susweni pada Rabu 10 Mei 2023. Ribuan pelayat mendatangi Aula SMA Villanova Susweni Rabu pagi untuk memberikan penghormatan terakhir kalinya sebelum jenazah Pastor Anton Trom dikuburkan. Dalam misa requiem juga dilakukan pemberkatan jenazah, pemercikan dan pendupaan jenazah oleh Keuskupan Manokwari Sorong Hilarion Datus Lega. Misa arwah yang dipimpin Keuskupan Manokwari Sorong Hilarion Datus Lega menyebutkan bahwa selama masa hidup almarhum Pastor Anton Trom telah banyak mencerminkan kerohanian yang sangat tinggi dan luhur. Kepada umat, Hilarion Datus Lega berpesan, kiranya apa yang sudah dilakukan Pater Anton Trom dalam mewartakan Injil selama masa hidupnya, nantinya muncul nilai-nilai kerohanian yang sangat tinggi bagi umat dan bisa dipraktekkan dalam hidup mereka. Lewat kehadiran seminari dengan nama abadi Petrus Van Diepen, pada hemat saya mencerminkan sesuatu mutu kerohanian yang amat tinggi dan luhur yang dipersembahkan oleh Pater Trom. Kecuali jasa-jasanya yang banyak disebutkan sudah sejak beberapa hari ini. Tapi yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, rekan-rekan imam, ini yang harus melekat dan menjadi buah keyakinan kita mengenai jejak peninggalan dari Anton Trom, yaitu mutu tingkat kerohaniannya yang amat tinggi dan mudah-mudahan membekas bagi kita. Diketahui bahwa almarhum Pater Anton Trom meninggal pada tanggal 8 Mei 2023 di Manokwari karena sakit. Pater Anton Trom sendiri dikuburkan di Biara Villanova Maripi, distrik Manokwari Selatan, Rabu siang tadi dengan diantarkan ribuan umat dari SMA Villanova Susweni. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pagi tadi mes kosong bekas tinggal pegawai karantina kesehatan Pelabuhan Manokwari terbakar. Api menyebar dengan cepat hingga menghanguskan rumah tersebut. Rabu 10 Mei 2023, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, rumah kosong yang pernah ditempati karyawan karantina kesehatan Pelabuhan Manokwari terbakar. Rumah yang berada di samping kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manokwari ini. Dari pantauan TVRI, api berasal dari dalam rumah tersebut. Api dengan cepat menyebar hingga membakar plafon dan juga atap rumah. Sekitar 30 menit setelah kejadian, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Manokwari tiba di lokasi untuk memadamkan api. Trianta, pelaksana harian Kepala Karantina Kesehatan Pelabuhan Manokwari saat diwawancarai mengatakan, rumah tersebut sebenarnya tempat penyimpanan sejumlah aset. Namun sejak 3 pekan lalu rumah tersebut sudah dikosongkan. Hal tersebut dilakukan karena sempat terjadi pencurian di rumah tersebut. Kosong sekitar 2-3 minggu yang lalu. 2-3 minggu mas. Jadi sebelumnya ini sudah memang kecurian, jadi dikosongkan. Selama ini difungsikan, tidak ada yang jaga. yang difungsikan sebagai apa Bu? Difungsikan sebagai apa gedung ini? Sebagai mes kantor. Mes kantor ya Bu. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran dan juga kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, mempromosikan produk lokal Papua Barat, pemerintah Provinsi Papua Barat menggandeng Bank Indonesia melaksanakan kegiatan harvesting Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia. Harvesting Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Berwisata di Indonesia yang digelar selama 3 hari sejak tanggal 8 hingga 10 Mei 2023 merupakan komitmen pemerintah Papua Barat bersinergi dengan Bank Indonesia serta komponen lainnya untuk meningkatkan perekonomian di Papua Barat dengan mempromosikan produk lokal binaan pemerintah dan Bank Indonesia agar dapat berinovasi mengembangkan usahanya lebih modern dan dapat diterima di pasaran lokal maupun nasional. Ketua Panitia Sekda Papua Barat dan Cesangkek dalam laporannya mengatakan, sejak 13 April 2023 kegiatan ini telah dilaksanakan, yaitu Festival Ramadan di Manokwari dan juga dilakukan program kurasi bagi UMKM yang berpotensi dan menghasilkan 55 UMKM unggulan. Dan selanjutnya dilaksanakan pameran UMKM dan pariwisata Papua Barat. Pada tanggal 13 April 2023 melalui sinergi kegiatan Bank Indonesia bersama Provinsi Papua Barat, yaitu Festival Ramadan di Manokwari dengan tajuk Ferrari 2023, yaitu kegiatan UMKM Expo, pelaksanaan Pasar Murah Idul Fitri 1444 Hijriah, dan layanan penukaran kas keliling perbankan. Sebelumnya, kami telah melakukan kegiatan kurasi terhadap UMKM potensial di Papua Barat pada tanggal 21 Maret 2023. Yang pendaftarannya dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 17 Maret 2023 secara online dan offline, yang melibatkan 260 UMKM yang terdiri dari sektor kriya, makanan minuman, fashion, dan teknologi. Pelaksanaan kurasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, menciptakan diversifikasi produksi, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang tren atau perkembangan pasar bagi pelaku usaha agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang semakin beragam serta mampu memasuki ekosistem digital. Dari hasil kurasi tersebut didapati 55 UMKM unggulan. Paulus Waterpo, penjabat Gubernur Papua Barat, dalam sambutannya mengatakan produk dalam negeri dan juga potensi wisata kita harus tingkatkan dengan menggunakan e-katalog, dan hal ini dibutuhkan sinergitas bersama. Ditambahkan pula sejak berlangsungnya program Bangga Buatan Indonesia dan Berwisata di Indonesia khususnya Papua Barat, jumlah transaksi keuangan yang terjadi di Papua Barat sebanyak 24 miliar lebih. Hal ini sangat membanggakan, harus terus dilakukan. Kita harus lakukan afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri dan juga wisata-wisata dalam negeri dengan menggunakan e-katalog. Jadi artinya sistem menggunakan elektronik ini yang perlu kita terus kembangkan bersama. Nanti kuantitasnya kami minta arahan petunjuk dari Bapak Kepala Bank Indonesia dan seluruh staf, dan untuk mau bagaimana meningkatkan hal ini, baik kualitas maupun kuantitasnya. Juga mendorong UMKM dan juga pariwisata untuk terus ditingkatkan mutu. Sampai dengan tanggal 8 Mei kemarin, jumlah transaksi penjualan tunai, non-tunai dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang sudah kita mulai sejak awal Januari atau awal tahun ini sudah bisa kita mengoreksi anggaran sejumlah 24 miliar 551.521.685 rupiah. Ini catatan yang saya pikir membanggakan bagi kita. Diharapkan proses belanja secara online atau digital melalui aplikasi KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dapat mulai dilakukan oleh penjual dan juga pembeli, sehingga proses berbelanja secara modern dapat mulai diaplikasikan di masyarakat di Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemerintah pusat mengevaluasi 6 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia, termasuk kawasan ekonomi khusus atau KEK Sorong di Papua Barat Daya. Jika tidak optimal dalam menarik investor, maka akan dicabut statusnya. Pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus yang ada di seluruh Indonesia, termasuk kawasan ekonomi khusus Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dari hasil evaluasi itu, ada 6 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia termasuk KEK Sorong yang diberikan peringatan dan kesempatan hingga Desember 2023. Jika tidak optimal menarik investor, maka akan dicabut statusnya. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad saat dikonfirmasi menjelaskan tidak optimalnya pengembangan kawasan ekonomi khusus di Sorong karena dulunya masih berada di bawah Provinsi Papua Barat. Lokasi KEK di Kabupaten Sorong yang jauh dari ibu kota provinsi di Manokwari sehingga ada hambatan-hambatan koordinasi dan sebagainya dalam mendapatkan investor untuk berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Sorong. Pada bulan Januari tahun 2023, pemerintah melaksanakan evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus yang ada di seluruh Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah kawasan ekonomi khusus Sorong yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Ya, salah satu hasil dari evaluasi itu ada 6 kawasan ekonomi khusus di seluruh Indonesia yang diberikan warning, ya, diberikan peringatan dan diberikan kesempatan yang sampai dengan Desember 2023 harus ada progres yang signifikan, ya, terutama di dalam menggait atau menarik investor. Kendala lain dalam pengembangan KEK Sorong adalah kondisi perairan di sekitar pelabuhan KEK Sorong yang dikelilingi karang, sehingga menyulitkan kapal sandar di pelabuhan. Oleh sebab itu perlu kajian khusus guna mengatasi hal tersebut. Untuk mengatasi hal ini, sementara waktu Pelabuhan Sorong akan difungsikan sebagai pelabuhan kontainer. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah menganggarkan sejumlah besar dana untuk mengembangkan KEK Sorong agar bisa difungsikan untuk menarik investor menanamkan modalnya di kawasan ekonomi khusus Sorong. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat menilai formasi sampai dengan seleksi penerimaan polisi di lingkungan Polda Papua Barat selama ini sudah berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Barat Yunus Kaipman kepada media belum lama ini. Ia menyebutkan dari pantauan mereka selama 3 tahun terakhir proses seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Papua Barat sudah berjalan baik. Dikatakan Yunus terkait dengan prosedur yang dilaksanakan Polda Papua Barat, Ombudsman berharap prestasi yang sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dapat dipertahankan di tahun ini. Karena yang dinilai Ombudsman Papua Barat selama ini adalah administrasi, kesehatan, kesemaptaan, dan akademik. Seleksi Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama untuk tahun 2023 penilaian Ombudsman 3 tahun terakhir baik itu dari sisi penilaian formasi sampai dengan seleksi prosesnya sudah berjalan baik. Kemudian yang berikut terkait dengan prosedur yang dilaksanakan oleh Polda Papua Barat, kami berharap prestasi yang sudah dilakukan 3 tahun terakhir dipertahankan di tahun 2023. Artinya bahwa proses yang sudah dilaksanakan sesuai prosedur itu dipertahankan. Ombudsman melihat dari sisi prosedur, baik itu administrasi, kesehatan, kesemaptaan, akademik, maupun wawancara. Terkait dengan animo yang cukup besar pada pendaftaran Polri tahun 2023, khususnya OAP, Yunus Kaipman berharap nantinya Polda Papua Barat bisa memberikan kuota yang baik agar masyarakat nantinya puas sesuai dengan kuota yang diberikan dari Mabes Polri. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara,
Pemerintah Kampung Wariori melakukan monitoring ke beberapa sekolah dasar yang melaksanakan ujian sekolah, di antaranya Sekolah Dasar Impres 28 dan Sekolah Dasar Katolik Santa Maria yang berada di Kampung Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kepala Kampung Wariori Selasa kemarin melakukan kunjungan monitoring ke beberapa sekolah dasar yang berada di wilayah Kampung Wariori, Distrik Masni. Kunjungan monitoring tersebut selain melihat secara langsung proses ujian sekolah yang berlangsung, tetapi juga mengecek sejauh mana kesiapan pelaksanaan ujian akhir sekolah. Hartono, Kepala Sekolah SD Impres 28 Wariori Masni kepada TVRI mengatakan, panitia pelaksana ujian sekolah telah mempersiapkan seluruh materi ujian sekolah, sehingga pelaksanaan ujian sekolah tidak mengalami hambatan, tetapi semua proses ujian sekolah berjalan lancar sejak hari pertama. Pelaksanaan ujian dari SD Impres 28 Masni berjalan lancar, aman, dan tidak ada halangan apapun. Kemudian dari teman-teman panitia sudah siap melayani pelaksanaan ujian anak-anak untuk tahun 2022-2023. Pada kesempatan yang sama juga, Maria Bernardin, Kepala Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Santa Maria menambahkan, ujian sekolah yang baru terlaksana 9 Mei 2023 kemarin dikarenakan penyelenggaraan ujian sekolah diserahkan ke pihak sekolah, sehingga pihak sekolah juga harus melakukan persiapan-persiapan. Hari ini kami sudah diperkenankan untuk melaksanakan ujian sekolah kelas 6 yang sebelumnya memang beberapa hari yang lalu kami sudah mempersiapkan dengan baik, dengan pertama pembentukan panitia ujian sekolah dari rekan-rekan guru dan kami semua yang ada di staf di sini. Kemudian karena ujian sekolah ini diserahkan di sekolah, maka kami mempersiapkan dari membuat kisi-kisi, pembuatan soal, kemudian penggandaan, dan juga sampai pelaksanaan pada hari ini. Syukur dan terima kasih bahwa sudah berjalan dan siap dengan baik. Dengan harapan kami bahwa semua anak-anak yang berjumlah 19 dari SDK Santa Maria ini bisa melaksanakan dari awal hingga akhir nanti tanpa halangan suatu apapun. Selain itu, Daniel Boseren, Kepala Kampung Wariori menjelaskan kegiatan monitoring tersebut adalah bertujuan untuk melihat secara dekat penyelenggaraan ujian sekolah di beberapa sekolah dasar dalam wilayah Kampung Wariori. Di hari ini kami kunjungan ke beberapa SD yang sementara ini, khususnya 2 SD yang ada di Kampung Wariori, yaitu SD Impres 28 Kampung Wariori dan SD Katolik Santa Maria, yang sementara ini kami ada di sini untuk langsung datang dan melihat dari dekat ujian anak-anak SD kelas 6 yang sementara ini sedang berjalan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 10 Mei 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.